Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, kita belajar lagi ya fisika. Untuk kali ini melanjutkan materi sebelumnya untuk fisika kelas 10, yaitu proses dalam penyelidikan fisika. Nah, ya kan? Itu tidak lepas dari kegiatan menyelidiki, itu adalah ini, yaitu mengukur. Ya, inilah materi pengukuran kali ini. Seperti yang terlihat di gambar ini, nah kan ini adalah proses pengukuran, dan pengukuran ini dilakukan untuk mengukur sebuah besaran atau sesuatu yang bisa kita ukur menggunakan alat. Nah, kebetulan ini alat ukurnya adalah meteran. Ukur apa? Ukur panjang. Nah, kita mulai dari ngukur panjang deh. Di sini saya kenalkan. Oke, langsung ya. Ada beberapa alat ukur nih. Yang pertama mistar. Mistar atau penggaris lah ya. Ingat, satu skala di dalam penggaris atau mistar 1 mm ya. Atau 0,0 atau 0,1 cm. Sehingga ketidakpastiannya, nah, itu setengahnya, yaitu 0,05 cm. Artinya apa? Kalau salah itu toleransinya. Kalau lebih daripada 0,05 berarti terlalu jauh, berarti kita tidak teliti ngukurnya. Nah, jadi ini dalam ngukur itu kalau salah itu wajar. Ngukur ya, maksudnya ngukur bukan menghitung, ini mengukur. Kalau mengukur ada hasil yang berbeda dengan orang lain, misalkan sama-sama yang diukur kok ternyata hasilnya beda. Nah, tapi kalau toleransinya atau ketidakpastiannya sekitar ini, ya berarti masih diterima. Tapi kalau terlalu jauh, ya itulah yang ditolak dalam sebuah penyelidikan. Oke, jadi harus ada alat ukur yang disertai dengan ketidakpastian. Ini harus tahu ini. Nah, kemudian ada jangka sorong. Oh, sorry, gambarnya sebelah kanan nih ya. Jangka sorong nih yang ini nih. Ini untuk mengukur diameter biasanya. Ini ketidakpastian 0,005 cm atau 0,05 mm. Lalu untuk yang paling lebih teliti lagi pakai mikrometer ya. Mikrometer skrup namanya. Ini angkanya lebih kecil lagi ketidakpastiannya, dia lebih akurat. Nah, ini bentuknya kayak gini nih alatnya, sudah pernah lihat ya di lab dulu di kelas SMP atau MTS. Nah, ini merupakan mikrometer skrup ya, yang biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan benda-benda yang tipis. Oke, seperti tebalnya kertas, tebalnya rambut, tebalnya kain. Kalau kita pakai penggaris kan kesulitan tuh ya, kurang akurat juga kan ya. Ya, sama aja kamu ngukur ini ya, ngukur jangka sorong ini, pakai jangka sorong ini ngukur ketebalan buku. Nah, itu silahkan. Jadi masih bisa. Diameter kelereng, nah kayak ini nggak apa-apa. Diameter pensil kalian, nah silahkan pakai ini, pakai jangka sorong. Oke. Jadi ini ada keterbatasannya. Jadi alat-alat yang saya sebutkan ini adalah alat-alat yang super teliti ya, lebih teliti daripada yang kita miliki kayak gambar tadi, yaitu di meteran. Itu lebih teliti ini karena dia lebih kecil yang diteliti. Cuman ya kekurangannya dia justru malah nggak bisa ngukur yang besar gitu. Oke ya, ini kebalik gambarnya, sorry, mohon maaf ini. Nah, ini kebalik gambarnya. Oke, untuk berikutnya kita belajar sedikit ya cara pakai alatnya gimana. Saya tunjukkan aja ya. Oke, dimulai dari mikrometer aja ya. Nah, ini mikrometer. Cara makainya, benda yang mau diukur taruh dulu di sini. Nah, lalu diputar. Kalau diputar gini sampai kalian mentok nanti di sini muternya. Nah, gini. Nah, ya kan? Ini cara makainya. Kalau cara bacanya saya ulang lagi aja ya, sedikit yang mungkin di SMP udah pernah. Nah, ini cara bacanya berarti adalah
skala yang ini, yang tegak ini, yang tegak ini dibaca dulu. Oke, baru nanti ditambah dengan yang nonius. Nonius itu yang horizontal ini. Oke, yang sebelah sini ini. Oke. Lah ini kebetulan adalah habis 15, 16 kan. 16 kok di bawah, berarti 16 setengah. Oke. 16 setengah ini. 16 setengah ditambah 16 setengah ya, ditambah 35, 67 37 ya kan. Jadi mana Pak yang diambil ini karena dia lebih dekat dengan garis dari nonius ini tadi. Oke, nah ini ya, nah di sini nih, perhatikan kursornya ini. Oke, kecil ya kursornya, ini kursornya. Nah ini kan dia lurus nih, tapi dekat yang bawah daripada yang atas. Ini kan 35, 36, 37. Jadi ini adalah 16 setengah ditambah 0, iya 0,37. Jadi berapa itu? Oke, kita coba. Jadi kalau 16 setengah ditambah 37 kan berarti 16, ya 87 mm. Kita cek. Oke, tepat sekali ya. Pembacaan kita pas sekali ini. Saya coba zoom. Pembacaan kalian sudah cukup bagus, sudah cukup benar ya. Ini dibaca 16,87 seperti kita tadi, berarti berbeda 0 ya daripada toleransinya. Berarti ini kalau berbeda 0 berarti tepat sekali. Oke. Nah, apabila nanti di sini berbeda 0,01 misalkan, itu padahal 0,02 kan tadi toleransinya, berarti kalian masih diperbolehkan karena toleransi tadi kan 0,02, kamu selisih 0,01 berarti masih boleh. Kita lanjut alat berikutnya yang ini ya. Nah ini saya tunjukin dulu sedikit. Nah ini kita nggak pakai alat beneran tapi animasi aja ya. Di SMP dulu kalian ini loh, jangka sorong itu yang kayak gini nih, dimana skala yang bawah noniusnya ini skala yang utama, yang atas ini utama ya kan, yang besar ini, yang kecil ini tulisannya ini, angkanya ini adalah skala nonius yang bisa digeser-geser nih. Coba saya geser. Nah ini kan, oke. Nah ini nonius, oke. Yang tetap itu, rang tetap itu namanya skala utama, oke. Skala nonius ini bisa digeser. Nah sebenarnya untuk secara internasional jangka sorong tuh ada yang sampai skalanya yang nonius ini 50 loh. Ini kan 10 nih ya. 0 sampai 10. Oke. Tiap skala satu garis ini kan 1 ya. Ada yang 20. Nah, ini kayak gini nih. Jadi 0 1 tengah-tengahnya ditambah lagi jadinya 20 total garisnya di bawah ini. Noniusnya nih. Nah, ini kan 20 kan ya. Ada yang lebih teliti lagi. Pakai yang 50. Jadi satu skala tadi dibagi lagi menjadi 5. Jadi 50 kalinya. Oke, jadi lebih teliti. Jadi semakin banyak ini yang dibawa noniusnya semakin teliti. Coba ini ya. Nah kita nggak pakai angka dulu, nggak usah pakai angka, nggak usah pakai alat maksud saya. Ini dibaca 18,012 mm. Ini selesai. Dari mana? Nah kamu lihat tuh. Kita ganti dulu. Coba. Nah sini. Ini kan, nah ini ya, coba yang angkanya, nah misalkan di sini kelihatan. Ini kan nggak sampai 2 ya. Yang atas ini dibaca dulu ya, skala utama dibaca dulu. Kan 19 itu, atau 1,9 cm ya kan, nggak sampai 2 itu. Jadi kita baca yang kirinya 0 pas. Jadi perhatikan ini kan dibaca 0, kirinya 0 pas, selalu dibaca kirinya 0 pas. Coba ini kita acak aja, acak sini loh, kirinya ini baca, ini 2,9, ini dibaca. Nah, kalau di sini 27 ya kan, dibaca kirinya 0,
patokannya yang bawah itu 0 newsnya, tapi yang dibaca atasnya tapi kirinya pas. Nah ini berarti 24 tuh kan. Kalau di sini berarti 17. Nah kayak gini kan. Kalau di sini berarti ini berarti berapa nih, kirinya nih berapa nih? Iya 7 ya kan, tuh kan. Nah 7 ini 2. Kalau di sini coba kita cek, ini kita belajar baca yang atas dulu nih ya. Ini berarti 41. Kalau ini 37. Oke ya kan. Lalu baca ganti yang bawah. Ini misalkan ya 18 ya. Coba. Nah ini 25 misalkan. 25 ditambah yang bawah. Yang bawah kan cari yang atas dengan bawah lurus. Jadi kalau atas dan bawah bisa lurus, baru itu kamu pilih ya. Kamu baca yang bawah. Oh ternyata ini adalah yang ini yang diminta, yang 32. Dari mana kok 32? Nah kan 3 ke 4, skala yang lurus di sini adalah yang skala kedua. Jadi ini kelipatan 2. Jadi 32, 34, 36, 38, 40 gitu ya. Jadi di sini nah kayak gini pun juga sama nanti. Acak ya. 23 di sini jadi 8 karena ini pas yang 8 lurus ya. Jadi cari kayak gini yang lurus ini. Pak geser dikit misalkan. Nah gini. Nah ini 22,46. Karena kenapa 46? Karena 4 sampai 5 skala 42, habis 42 4 6 yang lurus. Nah ini kan 46 ini. Nah kayak gitu. Oke. Nah bisa dicoba ya nanti ya. Jadi ini kalau skala 50 ini 100 ini tertinggi, tapi tengah-tengahnya ini kelipatan 2. Kalau di sini kelipatan 20 atau skala 20 berarti ya tinggal ambil tengah-tengahnya aja ya. Ini yang lurus kan 9 ini. Kalau di sini kayak gini. Nah ini 40,8. Kita coba ganti yang lain. Nah ini misalkan tuh, jadi ini enggak ada 92, 94 enggak ada karena ini kelipatan 5, 0,05 ya kan. Nah kalau ini kalau yang skala 20 itu kelipatan 0. Jadi kalau nggak mungkin kalau ada anak ngitung pakai skala 20 hasilnya 58,96. Nggak mungkin banget karena di sini nggak ada angka 6 di sini ya untuk yang skala 20. Yang ada kelipatan 6, 4, 8, 2 karena itu adalah bilangan genap kayak gitu itu ya. Nah, itu adalah dari hasil skala jangka sorong dengan skala 50 tuh kan. Justru malah ini nggak ada yang kelipatan 5. Nah 5 nggak ada nih, kelipatan 5 nggak ada. Jadi 2, 4, 6, 8 pas 0 itu ada. Kalau pas 0 nah ini nih pas ada kayak misalkan 0 gini. Nah ini kan 0 nih ya, ini taruh sini kan 0 pas. Nah kayak gini bisa 0, tapi nggak ada kan kelipatan 5 untuk yang skala 50. Oke, jadi kita coba aja ini ya, pakai ini ya, kita coba ya. Oke, geser, rapetin. Nah lalu skrup yang atas ini bisa dilihat ini dikencengin biasanya gitu. Kita coba baca ya, ini berapa nih. Jadi ini 36, yang lurus mana ya? Nah ini di koma yang ini nih berapa ini? 38 ya. Ini pakai skala 50 kita ini. Jadi 36,38 atau 34 juga boleh lah. Atau langsung 40 juga apa-apa. Kita coba deh yang mana yang cocok nanti. Dan kita pakai yang 36,38 ya. 36,38 cek. Oke. Saya ternyata bacanya berbeda 0,02 tapi toleransinya 0,04, jadi masih boleh. Kalau 0,04 toleransinya tapi saya bacanya lebih daripada 0,02, 0,06, nah itu baru
saya keliru bacanya. Oke, coba lagi nggak apa-apa, kita ganti ya pakai alat ini ya. Oke, tuh, nah ini kecil ini. Kita baca yuk, pakai skala berapa? 20. Oke, nyoba pakai skala 20 ya. Ini berarti tuh 1,1 ya kan, atau 11 berapa yang lurus, cari yang lurus, mana yang lurus ya, yang lurus. Oh, ini di sini ini, jadi langsung ya pas ya, jadi langsung dijawab di sini 11,1 kan di sini puluhan, jadi 2 digit di belakang koma jadi 10 deh. Oke, nah ini juga sama, saya masih dikenai toleransi, jadi masih boleh, masih benar. Karena apa? Toleransi saya 0,1, tapi saya berbeda 0,05, masih boleh ya, karena angka perbedaannya lebih kecil. Oke, gitu ya. Nah, nanti itu perkenalan, nanti boleh kalian download sendiri ya aplikasinya, nanti saya kasih linknya di bawah. Oke, ini kalian silahkan pelajari sendiri, dan masih banyak sebenarnya alat-alat yang lain. Oke, dengan model-model bentuk-bentuk yang lain, dan ini lebih kaya kita nanti kalau daripada di lab, karena di lab kita mungkin terbatas hanya 2 atau 3 alat saja dari antara yang ada ini. Lalu berikutnya, nah ini kalau ngukur massa gimana? Oh, kita punya neraca sama lengan, kayak lambangnya Pegadaian ya, ini ya, kanan kiri harus sama hukum ini ya, lambang hukum ini. Nah kayak gini, ini toleransinya atau ketidakpastiannya 0,001 gram. Kalau pakai gini timbangan ini yang bendanya taruh atasnya sini kan ya biasanya ya. Nah gini, ini 1 on ya. Ya, ini kalau dikasih benda di sini kan nanti sini nggak imbang kan ya. Nah ini sama lengan harus sama baru dibaca. Kalau di sini ini yang biasanya di lab kita namanya neraca Ohaus. Ini ketulitannya 0,01 gram. Nah, neraca Ohaus ini biasanya adalah neraca lengan, ada jenisnya, ada yang 3 lengan, 4 lengan biasanya. Neraca 3 lengan atau 4 lengan, ini maksudnya lengannya. Nah, di sini. Oke. Lanjut, bagaimana ngukur waktu? Pakai stopwatch ya, yang paling teliti kita gunakan stopwatch ya. Yang analog boleh, pakai yang digital boleh. Ini ketidakpastiannya bisa sampai 0,1 sekon. Jadi kurang daripada 1 sekon atau 1/10 daripada 1 detik. Bayangkan, 1 detik aja udah cepet, ini 1/10-nya lagi. Jadi lebih akurat nanti kalau pakai itu. Lalu, nah ini ketidakpastian tadi itu kan terjadi seperti contoh saya tadi pakai jangka sorong dan mikrometer tadi ya, nggak pas gitu ya, seperti itu bacanya. Dan yang penting kan masih di bawah batas toleransi, nggak apa-apa. Nah itu menandakan kalau kita nggak pas, itu ada kesalahan dalam melakukan pengukuran. Nah apa aja penyebab kesalahan itu? Nah yang biasanya sering terjadi itu ini, kita buru-buru lah, keteledoran, sehingga dalam membaca tadi kurang tepat. Oke, nah ini teledor. Lalu kesalahan yang kedua itu kesalahan acak. Nah kesalahan acak itu adalah disebabkan oleh fluktuasi yang halus pada kondisi-kondisi pengukuran. Misalkan tempatnya getar atau miring ya, kita nggak bisa pas akhirnya, dan seterusnya. Jadi ya memang, atau mungkin karena kena udara gitu ya, kena suhu panas dan sebagainya, itu yang berpengaruh seperti itu. Atau bahkan kesalahan yang sistematis, yaitu ya kesalahan yang akibat kondisi alatnya, malahan ya alatnya yang rusak atau yang kurang pas karena belum dikalibrasi atau belum berada di titik 0 sudah dipakai ngukur gitu ya. Contohnya timbangan itu aja lah, timbangan
badan lah ya. Timbangan badan tuh kamu lihat tuh, kalau kita ngukur timbangan badan dari dua orang yang berbeda, jarumnya belum kembali langsung diganti orang berikutnya, kan otomatis ya itu ada sedikit faktor ya kalibrasi atau titik nolnya belum pas, atau komponen-komponen di alat itu rusak misalkan ya kan gitu ya. Atau bahkan, nah kalau kesalahan parah ini kesalahan dalam membaca, ini dalam mata, biasanya dalam mengindra kita ya, jadi pakai mata. Biasanya kalau membacanya itu kayak tadi jangka seorang atau mikrometer tadi, wajar karena angkanya kecil ya, skalanya kan kecil banget, atau lagi dicari yang berimpit, nah itu sulit memang. Nah sistematis itu atau lingkungannya tadilah ya, lingkungannya itu lingkungan tempat sekitarnya tadi juga pengaruh, sistematis juga bisa. Oke, jadi sistematis ini karena kesalahan bukan pada keteledoran kita, tapi memang sistem alatnya ya itu yang tidak kita sadari ternyata menimbulkan kesalahan sistematis. Oke, lalu nah ini coba disimulasikan bagaimana kesalahan-kesalahan tadi itu menunjukkan hasil yang bagaimana. Jadi contoh yang paling nomor 1 ini, kesalahan acaknya kecil, sistematisnya juga kecil, maka kalau kesalahannya kecil otomatis hasil hitungannya atau hasil pengukurannya akurat dong, bagus ya kan. Nah, jadi kalau bisa yang kecil ya ini. Kemudian kalau kesalahannya acak besar, sistematisnya kecil, itu hasilnya tidak presisi. Berarti kepresisian hasil pengukuran itu dipengaruhi oleh acaknya ini. Kesalahan acak. Jadi kesalahan itu lingkungan, apa tadi, sekitar tempatnya gitu ya. Nah ya, kalau tetapi akurat kenapa lah ini, karena sistematisnya kecil. Nah ini, lalu kita balik, kesalahan acaknya kecil berarti kan bagus, berarti presisi. Jadi kesalahan acak itu menghasilkan kepresisian. Ya, sistematik itu menghasilkan keakuratan. Jadi presisi dan akurat kita bedakan ya. Jadi kalau pengen presisi silahkan kesalahan acaknya dikecilkan. Kalau keakuratannya pengen lebih akurat, maka kesalahan sistematisnya atau alat-alatnya tolong kecilkan juga. Jadi yang tidak diinginkan yang nomor 4 ini ya, kedua-duanya besar, waduh jangan deh ya. Nah ini lanjut, bagaimana melaporkan hasil pengukuran. Nah ini dia cara yang tadi, dari awal tadi sampai akhir dalam melakukan pengukuran harus dituliskan ya. Nah nulisnya jangan sembarangan. Ini ada cara melaporkan hasil pengukuran yang benar sesuai dengan kaidah proses penyidikan di fisika, yaitu adalah lihat dulu ngukurnya tunggal atau ngukurnya berulang-ulang. Nah ini kalau ngukurnya tunggal, formatnya gini, X plus minus delta X. Nah delta X ini adalah dari ini setengah skala terkecil. Oke, misalkan tadi kita pakai mistar kan tadi mistar ya contoh mistar ya, pakai mistar saya ketemu hasilnya 2,68 cm gitu ya. Titik-titik ini adalah satuan ya, jadi di fisika harus ada satuannya, makanya harus ditulis nanti 2,68 plus minus. Nah ini cara tulisnya nanti ya, ditambah atau dikurangi atau kurang lebih, maksudnya gitu, delta X setengah dari skala terkecil. Skala terkecilnya mistar berapa tadi? 1 mm, atau boleh ditulis 0,1 cm. Setengahnya berapa? Ini kita kalikan setengah jadi iya 0,6
cm. Jadi delta X ini apa? Iya betul, ini adalah ketidakpastian. Nah, jadi delta X itu adalah ketidakpastian, ya. Ketidakpastian ini kalau pengukurannya tunggal atau sekali mengukur itu ya langsung aja setengahnya dari skala terkecil. Kayak tadi mistar itu 0,05, tambahin di sini 0,05 langsung ya sentimeter. Jadi kalau ini senti, ini juga harus senti dong. Kalau di sini kamu menjadikan mili silakan, berarti 26,8 ya kan. Di sini jadi nanti 0,5 mm silakan. Ya, ini bisa diatur sendiri, tapi yang jelas kalau mistar itu biasanya sentimeter kan ya. Lalu apa pengaruhnya sekarang kalau ditulis kayak gini? Ini maksudnya gini. Jadi pengukuran dengan mistar secara tunggal tadi hasilnya adalah antara, betul. Jadi 2, kurangi 0,05. Jadi jadinya 2,63 sampai dengan hasilnya tuh ya 2, tambah 2,68 tambah 0,05 jadi berapa nih? 2,73. Iya. Nah begini. Jadi kalau kamu nanti ada orang lain yang ngukur tunggal juga dibandingkan dengan hasil kamu, kok ternyata hasilnya di antara angka-angka ini juga, berarti oke, itu masih bisa diterima. Jadi pelaporannya itu adalah antara, jadi nggak ada yang pasti di sini. Karena kan mata kita contohnya kayak saya pakai kacamata, temenmu tidak, itu kan bisa jadi berbeda. Oke. Lalu bagaimana untuk yang berulang? Mohon maaf, untuk berulang harus dikaji secara statistik sehingga menggunakan persamaan atau rumus seperti ini. Nah, ini lebih efektif nanti kalau kita lakukan dalam praktikum langsung ya. Nanti akan ditunjukkan oleh laporan, nanti diukur secara statistik. Nanti kita belajar statistik sedikit lah ya, rata-rata, akar, dan lain-lain. Namun yang penting adalah setelah mengukur SX atau ketidakpastian pengukuran berulang, jadi ketidakpastian untuk yang tunggal kan delta X. Nah sekarang saya namakan SX ini karena pengukurannya berulang biar beda nih ya. Lalu ada muncul yang namanya ketidakpastian relatif. Nah relatif itu dinyatakan dalam persen. Berapa persen ketidakpastiannya? Nah gitu. Sehingga cara ngitungnya ini pakai bawahnya ini. Nah ini ya, pakai yang bawahnya ini, silakan dihitung pakai ini, yaitu SX yang kamu hitung pakai statistik ini tadi dibagi hasil ukurnya ya, tapi ini harus dirata-rata. Nah, beda dengan tadi kan karena satu kali kan satu angka 2,68 gitu aja. Kan berulang-ulang kan banyak tuh, lah yang mana rata-rata. Jadi ini harus diambil yang rata-rata. Lalu SX-nya pakai rumus ini ya kan. Lalu nanti mencari persentase ketidakpastian relatifnya adalah pakai ini tadi. Nah ini silakan yang ini diukur SX, dihitung SX dibagi X kalikan 100%. Nanti ketemu persentase nanti. Lah semakin besar semakin kecil ketidakpastian ini itu bagus ya. Semakin kecil persentase ini semakin bagus. Kenapa? Karena ini dia. Kita lihat nih ya. Misalkan saya kasih angka 30% ketidakpastian relatifnya. Jadi ketelitian adalah 100% dikurangi ketidakpastian relatif persen tadi. 100% dikurangi 30%. Jadi berapa? 70%. Dibandingkan dengan misalkan kalau saya 100 dikurangi 80%. Berapa? 20%. Tuh. Artinya lebih teliti yang mana? Lebih teliti yang ketidakpastian relatifnya kecil. Ya kan? Jadi
ketidakpastian relatif kecil atau saya namakan jadi di sini nih ya, semakin kecil persentasenya semakin yaitu teliti. Nah, ini maksudnya. Nah, ini penting ini. Jadi ini aturan pengukuran berulang. Dan ini lebih diterima nanti dalam suatu penyelidikan karena hasilnya lebih prosesnya aja lebih banyak kan ya, lebih panjang daripada hanya pengukuran tunggal tadi. Oke. Berikutnya kita lihat di sini. Nah, dalam pengukuran kadang kita nanti akan jumpai dengan angka-angka yang besar sehingga dinotasikan ya dengan notasi ilmiah namanya, yaitu bilangan berpangkat lah. Nah, bilangan berpangkat kayak gini dengan bilangan pokok 10 pangkat N, orde 10 pangkat N, ini ada aturannya. Yang pertama, A, titik-titik. Maksudnya A ini adalah angka satuan. Jadi nggak boleh misalkan ya 2,73. Nah, ini benar. Nah, ini maksudnya gitu. Kalau 27,3 ini yang salah. Nggak boleh. Jadi harus 2, atau 7,25. Ini benar ya. Karena A ini harus satuan. Titik-titik silahkan. Kalau komanya mengikuti hasil pengukuran ya terserah. 2 digit boleh, 3 digit boleh. Nah, kemudian eksponen atau pangkat bilangan itu harus bulat ya. Jangan sampai misalkan ini kasih contoh ya, 2,73 kali 10 pangkat 2. Nah, ini boleh betul 2,73, ininya benar, A nya benar, kali 10 pangkat 2,7. Nah, ini yang tidak disarankan karena ini hasil pengukuran. Jadi sebisa mungkin menampilkan data yang juga mudah untuk dipahami orang. Iya kan, kalau pangkat 2,7 tuh gimana ya kan, kalau di matematika aja tuh sudah puyeng kita ya dengan angka kayak gini. Makanya di fisika pun penulisannya juga diupayakan mudah ya kan. Ini contohnya yang di bawah ini ada ya. Nah, jadi bentuk aja kalau ada bilangan kok panjang banget ya, disingkat aja. Ini diambil koma, berarti di sini ya 9 koma. Jadi kita lihat dari koma ini ke koma ini seberapa jaraknya? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Makanya pangkat 7 di sini. Paham ya? Paham ya kalian ya? Jadi ini kan tadi pinginnya harus satuan kan ya, berarti kan 911 kan 9,11 gitu kan. Nah, ini diambil yang kayak gitu, diambil yang satuan saja, jadi 9, sekian. Nah, ini kan dari asal komanya kan di sini nih, jadi jaraknya berapa? 1 2 3 4 5 6 7, berarti nambah 7 di atasnya karena istilahnya geser ke belakang. Kalau ke belakang ini pangkatnya positif. Nanti kalau otomatis kalau bergeser ke kiri komanya maka pangkatnya bertanda negatif. Lalu untuk yang bilangan penting ini ditulis dengan orde tadi biar jelas, yaitu 9,11 dengan orde 10 pangkat 7 dan satuannya kilogram. Oke, itu ya untuk notasi ilmiah. Lanjut berikutnya. Nah, sudahlah di penghujung materi ini, yaitu silahkan kerjakan ini ya. Nomor 1, berapakah hasil pembacaan alat ukur berikut ini? Ini adalah mikrometer skrup, silahkan dibaca kayak tadi ya, bisa di zoom nanti, silahkan berapa angkanya, mudah nih. Lalu nomor 2 terakhir, ini pakai jangka sorong, tapi jangka sorong ini skala berapa yuk? Iya, skala yang banyak tadi 50. Nah, coba silahkan dicoba sendiri. Oke, langsung jawab ya. Nanti seperti biasa ini jawabannya saya kasih waktu yang cukup lama ya untuk ke pertemuan minggu depan ya.
batas akhir penyetoran hasilnya. Oke, demikian itulah penjelasan saya tentang pengukuran. Nanti silakan kerjakan tugasnya. Semoga dari awal tadi sampai akhir bisa kalian terima dengan baik dan bermanfaat buat kalian. Oke, saya akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.